kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini ada beberapa media itu big boss-nya adalah juga elit partai politik. Oh gitu ya. Nah, ini Ya, hari ini saya menculik salah satu jurnalis senior di Indonesia ya, yang sudah melalang buana di beberapa media, dan saat ini beliau menjadi salah satu redaktur di salah satu media terbesar di Indonesia. Hari ini saya menculik beliau ya. Menculik agar bisa sedikit membagikan pengalamannya kepada mahasiswa saya di kampus. Semoga nanti dengan kehadiran beliau ini ya bisa mendapat informasi, pengetahuan ya bagi mahasiswa. Gimana kabar? Sehat? amin, sehat. Ini agak lengang ini. Ya. Mungkin suasana juga cerah ya. Suasana cerah ya. Ini kita menuju Cibubur ya dari Jakarta. Nah, saya mau bertanya ke Bung Fredrik ya. Kan Bung Fredrik ini kan sudah boleh dibilang makan garam ya di dunia jurnalis, pernah juga bertugas di Istana Presiden ya kan, beberapa kali juga ke luar negeri, pergi bersama pejabat-pejabat negara. Nah, saya mau tanya, apa kira-kira pengalaman Bung Fredrik selama menjadi jurnalis selama ini? Mungkin bisa diceritakan, dibagikan. Ya cukup banyak ya. Banyak ya. Yang paling pahit dan paling nikmat bisa dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya, kalau begitu mulai dari yang paling manis dulu ya. Yang paling manis dulu ya. Yang pahit aja dulu. Yang Karena pahit aja memang dulu, berangkatnya yang Oh, pahit-pahit. iya. Pejuang dari desa kan ya yang jalan kaki gimana. Oh, iya. Ya, silakan. Ya, sebelum sharing tentang pengalaman menjadi jurnalis, sebenarnya terinspirasi waktu saya sekolah ya. Ada guru bahasa Indonesia waktu itu, namanya saya ingat persis, Pak Frans Worar Hebi, di SMA Katolik Andaluri di Wangapu. Dia alumnus Sanata Dharma Yogyakarta, dan beberapa kali menulis di media. Salah satunya waktu itu media mingguan ya, Dian ya. Dian. Jadi dia terinspirasi bagaimana bercerita, lalu satu waktu tulisannya itu dibaca oleh kampus, dimuat di salah satu harian nasional waktu itu, dan menjadi heboh. Ukuran mahasiswa bisa tembus begitu artikelnya, lalu menjadi diskusi di tingkat kampus termasuk para dosennya. Wah, kalau begitu, kalau menjadi jurnalis itu, apalagi penulis hebat itu pasti dikenal orang. Kurang lebih berangkat dari situ ya. Saya waktu itu bermimpi mudah-mudahan menjadi jurnalis. Tapi seiring perjalanan tak terpikirkan, karena ketika tamat SMA saya harus ke Kupang waktu itu. Pinginnya sebenarnya bukan jadi jurnalis, pingin jadi Romo. Jadi itu lali-lali gitu. Pingin jadi Romo tapi itu tidak kesampaian. Kurang lebih itu, dan akhirnya kuliah di Universitas Nusa Cendana, ambil sosiologi. Bertemulah beberapa, termasuk Prof. Alulweri waktu itu, komunikasi, tapi dia belajar ngajar juga di sosiologi. Dan saya menjadi ya, dalam perjalanan sebenarnya tidak linear ya. Iya. Karena saya aktif di PMKRI cabang Kupang, dan kebetulan mendapat kepercayaan menjadi pengurus pusat waktu itu. Ya itulah,
menjadi cikal bakal saya datang Jakarta. Di Ha. Jakarta pun juga ya belum kerja. Waktu itu tinggal di Margasiswa Samratulangi selama 2 tahun. Ya udah aktif dengan diskusi beberapa hal atau Sambil bahkan membuka jaringan ya. sambil membuka jaringan. Nah, di akhir periode itu lalu kemudian ada pengumuman di satu media bahwa ada lamaran tentang menjadi wartawan. Tapi selama mahasiswa memang saya rajin menulis ya. Waktu di Kupang bersama beberapa teman sempat menerbitkan buku waktu Jakarta, tapi Geser ke sini dikit ya. buku itu adalah kumpulan artikel-artikel yang dimuat di media lokal seperti Pas Kupang, waktu itu ada NTT Express, bahkan ya Timor Express dan beberapa media di NTT lah. Kurang lebih itu menjadi cikal bakal menjadi jurnalis. Nah, itu singkatnya begitu. Itu bukan pengalaman pahit dong. Itu pengalaman enak sebetulnya. Tapi ya, Tapi prosesnya mungkin yang pahitnya. ya prosesnya pahit. Terus pengalaman manisnya? Ya sebenarnya ya bisa masuk semuanya itu manis kalau kita merasa bersyukur tentang hidup ini, soal filsafat apa makna hidup ya. Jadi ketika bangun pagi kita mensyukuri kita masih menikmati udara baru, bisa beraktivitas dan kebetulan menjadi jurnalis ya mau tidak mau harus menulis ya. Saya kira juga bersyukur adalah paling manis. Mensyukuri hidup. Bahwa adapun sisi-sisi lain kebetulan mendapat tugas di dalam beberapa penugasan jurnalis dari kantor misalnya ke luar negeri atau hampir menikmati di sejumlah daerah ya itu bonus lah itu. Apa sih kelebihan menjadi seorang jurnalis itu ya Pak Fredik ya? Saya kira menjadi ya bisa luas ya, bisa luas dan kita bisa bergaul dengan siapa saja, hampir semua strata tanpa. Dan di dunia jurnalis itu kita relatif lebih saya berdekatan sangat toleran karena kita berhubungan dengan kelompok siapa saja misalnya ya. Ya pikiran juga masih lebih terbuka dibandingkan ketika saya di kampung, mungkin karena aktivitasnya hanya di lingkungan itu saja ya mungkin saja cara berpikirnya jadi terbatas. Dengan menjadi jurnalis karena memang dulu ada slogan dengan membaca buku menjadi merupakan apa ya, membuka cakrawala atau menjadi untuk melihat dunia yang lebih luas. Saya kira menjadi jurnalis tidak hanya sekedar kita membaca tapi justru mendesain Pak, mendesain sebuah informasi mana yang layak untuk menyampaikan kepada masyarakat misalnya. Jadi kalau melakukan perubahan sesungguhnya salah satu pilarnya ada melalui jurnalistik, melalui produk jurnalistik. Memang tantangan saat ini ya bagaimana menghasilkan produk jurnalistik yang benar-benar memberi edukasi kepada publik, memberi pencerahan. Itu tantangan, menjadi otokritik juga bagi saya dan saya kira insan-insan jurnalis saat ini. Oh ya? Ya, saya kira itu kenapa? Karena kalau dulu itu menjadi satu kebanggaan, sekarang kan kita bersaing dengan media sosial ya. Jadi informasi itu kan berseliweran. Kalau justru tantangannya ketika kita media yang mainstream misalnya ada proses editing dan lain sebagainya. Kalau di media sosial kan WhatsApp dan lain sebagainya tanpa ada proses editing. Dan kalau tidak cermat membaca informasi justru itu sangat membahayakan. Karena itu memang perlu verifikasi, pengecekan terhadap setiap informasi. Sehingga menjadi tantangan bagi jurnalis media-media mainstream gitu ya Pak Fredik ya? Ya, saya kira itu tantangannya. Iya ya. Nah, Pak Fredik kan lama juga, ya bukan lama ya, maksudnya sebenarnya selama ini lebih banyak menulis juga tentang berita-berita politik kan ya. Betul. Selain berita-berita lain juga ada berita-berita politik gitu. Nah, salah satu teori di komunikasi itu kan adalah agenda setting kan. Nah, ini terkait teori agenda setting ini, pertanyaan saya adalah
memang adakah agenda setting di media itu? Saya kira ada. Dalam konteks framing ya. Framing, ya. Framing sebuah isu misalnya, membingkai sebuah peristiwa politik misalnya. Kebetulan saya cukup lama meliput di parlemen ya, DPR, MPR, dan di situ memang hampir semuanya ada aktivitas dan ada peristiwa-peristiwa politik, terutama dalam bagaimana pertarungan proses pembuatan legislasi sebuah RU dan lain sebagainya. Tentu saja ada pertarungan lintas partai sebagai kita melalui fraksi-fraksinya, tapi dalam konteks media tentu akan membingkainya framing seperti apa misalnya. Kira-kira realnya agenda setting itu seperti apa sih di media itu, Pak Fredrik ya? Ini diskusi aja, santai aja kan ya. Realnya kira-kira seperti apa? Karena kalau kita baca misalnya terkait teorinya Alexander itu kan ekonomi politik media ya. Artinya media juga itu sebetulnya tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, ya kan? Artinya ada kepentingan ekonomi kan, begitu. Nah, terkait dengan kepentingan ekonomi ini artinya media itu boleh dikatakan bahwa dia tidak independen menjadi dependen kan? Karena bagaimanapun juga media itu harus hidup kan? Nah, butuh juga finansial gitu. Bagaimana Pak Fredrik melihat itu? Tentu saja dalam konteks saat ini harus kita pilih soal kepentingan bisnis media online, media cetak dengan pangsa pasar dan lain sebagainya. Tentu masing-masing media saya tidak bisa menyebut salah satu media ya, tapi paling tidak ada target pasar ya. Misalnya di 1A misalnya taruhlah Jawa Timur, tentu saja beberapa isu yang mungkin mengemuka di sana akan mendapat perhatian serius terhadap media itu untuk memberi tempat pemberitaan ya. Nah, tetapi kalaupun ada hal yang menjadi concern atau perhatian sebuah media, jangan lupa hal yang prinsip adalah akuntabilitasnya, verifikasi data dan informasi itu yang harus utama. Jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu bisa menjerumuskan bahkan membawa malah petaka bagi publik. Nah, mungkin saya bertanya mungkin lebih simpel lagi ya. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi politik media itu kan artinya media itu berpolitik dong, ya kan? Atau seperti apa? Artinya bahwa untuk mempertahankan keberadaan media itu kan juga tidak terlepas dari kekuatan finansial kan. Maka kalau kita kaitkan dengan teori ekonomi politik media itu berarti kalau dia tidak ikut terlibat dalam politik juga ya bagaimana dia bisa mempertahankan dirinya? Sebenarnya dalam konteks politik sebuah kenyasayaan ya. Tetapi tetap harus ada rem-rem yang memang harus membatasi diri. Oh gitu ya. Sejauh mana keterlibatannya. Kalau misalnya sampai merusak citra institusi pers sendiri memang harus direm. Saya kira itu tanggung jawab pers lah. Harus memilah untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Bahwa gitu ya. Politik dalam konteks membawa kemaslahatan bonum komunis, saya kira itu memang harus berpihak. Media harus berpihak untuk memperjuangkan hal-hal prinsip ya, untuk kepentingan umum, kebaikan bersama. Nah, ini kan menjelang pemilu 2024 kan Pak Fredrik ya. Kalau kita baca ada begitu banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang terkait dengan pemilu 2019 lalu ya. Bahwa kadang-kadang ya mungkin ada media mungkin yang tidak independen dalam menyajikan informasi terkait calon presiden ya kan. Nah, sekarang kita menghadapi pemilu 2024. Apakah ada agenda setting media enggak terkait dengan kepentingan pemilu 2024 itu Pak Fredrik? Saya kira sebenarnya kembali pada masing-masing media. Oh ya. Gitu ya. Kembali masing-masing media ya. Apalagi kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini ada beberapa media itu big boss-nya adalah juga elit partai politik. Oh gitu ya. Nah, ini agak susah itu kadang-kadang.
antara kerja jurnalistik yang memang harus profesional dan kadang-kadang agenda settingnya sesuai dengan kepentingan big boss. Oh gitu ya. Nah, ya saya kira publik yang menilai sendiri lah. Saya nggak ingin masuk lebih jauh. Nah, artinya kan ini kan yang menjadi tanya-tanya besar juga di tengah masyarakat Ya. kan. Artinya begini, saya kira masyarakat itu kan juga dia punya hak untuk melakukan pengawasan kan. Oke. Makanya kan ada namanya Dewan Pers, ya kan. Ada juga namanya komisi penyiaran, ya kan. Ya. Itu artinya untuk mengawasi, apalagi kalau televisi itu kan frekuensi itu bukan milik media itu tapi Iya. milik ke publik, Publik, ya, kan. betul. Artinya publik itu berhak untuk melakukan pengawasan terhadap media gitu. Nah, kita ini kan sedang mau menghadapi pemilu 2024. Tentu tidak terlepas dari agenda setting media. Ya, mungkin dia punya kepentingan gitu kan. Ya. Kembali lagi ke ekonomi politik media itu, Ya. ya kan. Ya. Nah, sebagai seorang jurnalis senior ya kan di Indonesia, bagaimana Pak Fridik melihat itu, ya kan? Itu. Ini kita tidak bicara per kasus ya, tapi bicara secara umum saja, gitu. Kalau saya sebenarnya publik ini sudah sangat cerdas ya. Sudah sangat cerdas mencermati setiap produk jurnalistik, apakah televisi, cetak, online dan lain sebagainya. Sebenarnya secara kasat mata akan terlihat apa konten berita itu, lalu kemudian apakah berafiliasi atau warna-warna politik tertentu dan lain sebagainya misalnya ya. Nah, dalam posisi itu sebenarnya bisa akan terjawab. Sebuah institusi media tertentu misalnya dengan agenda setting dan lain sebagainya dalam konteks politik saat ini, publik akan melihatnya. Tetapi saya ingin kembali bahwa menjadi tanggung jawab saya sebagai pribadi juga tetap pada jalan konsen pada isu-isu tadi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan bangsa. Nah, kalau misalnya tapi kan ada begini Pak Fridik, nggak semua masyarakat kita juga ini kan mampu mencerna ya, memfilter gitu. Apakah informasi ini memang benar-benar informasi yang independen ataukah punya maksud, punya tujuan politik di balik itu gitu. Itu kan yang menjadi problem tersendiri kan. Nah, bagaimana masyarakat kita itu mendapatkan informasi bahwa memang ini adalah informasi yang independen gitu, tidak punya kepentingan politik gitu dari media. Kira-kira apa indikator yang bisa dipakai gitu di sana? Kalau dalam konteks ini saya kira itu menjadi tanggung jawab bersama ya. Saya kira para aktivis, akademisi dan lain sebagainya, literasi itu juga harus diperkuat ya, didorong terus agar kritis. Termasuk juga tanggung jawab media itu sendiri melakukan otokritik secara internal ya, agar kembali pada posisi awalnya. Tanggung jawab sosial media tidak selain edukasi dan lain sebagainya juga tadi tanggung jawab melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Nah, apa harapan Bung Fridik terhadap media di Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 ini? Ya, harapan saya adalah ya semua media terutama dalam konteks pentas 5 tahunan ke depan, berikanlah ruang yang proporsional kepada seluruh peserta pemilu, kontestan, partai politik maupun pasangan capres dan cawapres, agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, tidak dominan pada salah satu partai tertentu ataupun juga pada pasangan capres cawapres tertentu, tetapi kalau bisa lebih komprehensif. Kalau mau proporsional ya bila perlu adil ya. Adil. Misalnya jangan sampai hanya memberitakan partai politik tertentu ya. Ya, itu. Partai politik lain diabaikan. Ya Diabaikan. kan? Bisa jadi demikian kan ya? Ya, dan sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin ya. Kalau misalnya itu tidak ada fungsi kontrol. Ya, itu. Saya kira juga beberapa institusi ya, Dewan Pers, KPI, saya kira juga
coba bisa lebih ya memberikan kontrol ya terhadap konten-konten yang diproduksi oleh sebuah institusi media. Saya kira begitu. Karena bagaimanapun kita berharap ke depan itu melalui pemberitaan ataupun diskursus di tingkat berbagai level itu sama-sama membawa perubahan. Seperti apa tantangan yang kita hadapi saat ini, lalu kemudian apa langkah perbaikannya. Saya kira mungkin catatan kritis bagi lembaga legislatif, misalnya di DPR ya, produk-produk politiknya juga lebih menjawab tantangan yang dihadapi bangsa ini, terutama misalnya isu resesi global tahun depan, misalnya apa tantangan saat ini, bagaimana desain kebijakannya bisa menjawab persoalan rakyat atau persoalan bangsa saat ini. Saya kira itu, dan pers juga harus hadir dalam konteks itu sebagai pilar demokrasi, sebagai ya? Salah satu pilar demokrasi ya. Ini diskusi santai yang sangat bergizi ya, Pak Fredrik. Saya kira sambil kita menikmati jalanan ya. Oh gitu ya. Ini weekend jadi ya bisa santai. Dan peran media di sini kan sangat strategis sekali, Bang Fredrik, ya kan? Ya. Sangat strategis gitu. Makanya saya selalu membicarakan terkait dengan agenda setting tadi itu kan, artinya supaya masyarakat kita itu jangan sampai mendapatkan informasi-informasi yang sesat ya. Ya mungkin terjadi penggiringan opini yang seolah-olah ini lebih baik, ini kurang baik ya kan? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa peran media itu sangat besar sekali untuk mengelabui pikiran-pikiran masyarakat gitu kan, pikiran-pikiran yang jernih dari masyarakat itu bisa saja menjadi kabur ketika ada informasi dari media massa gitu. Atau Ya, gimana Bang Fredrik melihat itu? Saya setuju. Media menjadi salah satu memiliki peran yang cukup besar ya. Tapi jangan lupa bahwa publik juga sangat punya kekuatan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi saat ini, media sosial dan lain sebagainya, media quote and quote tak berdaya menghadapi itu. Kita berkompetisi dengan saluran informasi yang sangat cepat, yang belum tentu ada memenuhi unsur-unsur kebenarannya. Sepertinya kalau bicara kecepatan lebih cepat media sosial ya. Kita punya standar-standar memproduksi sebuah media, misalnya sebuah informasi itu dengan proses editing dari editor dan lain sebagainya. Dan butuh waktu itu. Sementara media sosial udah tebar di mana-mana ya. Itu tantangannya. Saya kira juga makanya lagi-lagi kekuatan semua untuk melakukan literasi, mengajak publik untuk juga kritis, saya kira itu menjadi tanggung jawab. Memang betul pers cukup berperan, memiliki peran yang besar, tetapi dalam konteks ini melakukan edukasi adalah tanggung jawab bersama. Saya kira artinya tidak hanya media mainstream kan yang melakukan edukasi kan, tapi juga media sosial juga kan harus juga ya. Betul, karena ada satu teori itu Bang Fredrik, itu teori long tail, itu ekor panjang. Jadi ketika saya men-share satu informasi ke Bang Fredrik, saya nanti nggak tahu kira-kira Bang Fredrik meng-share kemana link itu atau informasi itu. Dan ketika Bang Fredrik men-share ke seseorang, maka saya dan Pak Fredrik sudah nggak tahu lagi nanti orang itu mau share kemana. Kita nggak pernah tahu ujungnya ada di mana, ekornya ada di mana. Dan itu sangat berbahaya ketika informasi yang kita share itu adalah informasi hoax kan. Itu berbahaya gitu. Apalagi Indonesia ini punya catatan sejarah pemilu 2019 itu yang terkesan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat gitu. Semoga ini kan tidak terjadi atau tidak terulang di pemilu 2024. Atau bagaimana Bang saya Fredrik kira itu melihat? menjadi harapan semua pihak. Kita ya boleh dikatakan masyarakat resah terhadap polarisasi menggunakan identitas tertentu, identitas sara dan lain sebagainya dalam kontestasi politik. Dan saya kira sudah saatnya kita mengakhiri itu dengan mengedepankan soal gagasannya. Gagasan apa yang urgen untuk bangsa kita ke depan. Misalnya sampai pada tahun 2045 tepat satu abad Indonesia merdeka, seperti apa Indonesia saat itu. Dan rancang bangunnya kan mestinya harus
sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya. Ya oke lah, tantangan terdekat adalah bagaimana mulai tahun 2024 ke depan melalui figur-figur yang terlahir dari proses politik pilpres ataupun juga di pemilu legislatif 2024 itu. Nah, ngomong-ngomong nih, kemarin tesisnya tentang apa ya Pak Fredik ya? Boleh dong bocorin ya kan? Saya peran legislator perempuan dalam proses penetapan Perpu COVID-19 melalui strategi lobby dan negosiasi. Luar biasa. Iya. Ini saya profesi ya Bang Fredik ya, sudah mau menyelesaikan studi magisternya ya. Luar biasa. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol ringan ya sambil kita menikmati macetnya jalan tol Jagorawi ini. Semoga informasi ini ya bisa sedikit memberikan gambaran kepada masyarakat ya, karena memang media itu punya peran yang sangat besar, sangat strategis itu di suatu negara, apalagi di Indonesia ini. Jadi kita harus juga punya kemampuan untuk melakukan penyaringan ya, pemfilteran terhadap informasi yang disajikan oleh media, baik itu media mainstream maupun media sosial gitu. Karena ketika media sudah menyebarkan informasi, ya masyarakat kita itu ada yang mampu memfilter, ada yang tidak. Nah, yang tidak mampu memfilter itu bisa saja dia menerima secara bulat-bulat. Saya ingin catatan ini. Saya mengajak kepada siapapun, ya kalau jurnalis tentu saja tanggung jawabnya adalah informasi kepada publik, tetapi hendaknya kita semua punya, kalau bisa mempunyai kapasitas yang mencapai, meskipun tidak berprofesi sebagai jurnalis, tetapi standar-standar menyampaikan informasi sebelum mempublikasi perlu verifikasi. Saya kira ada baiknya. Jurnalis warga kan ya, netizen jurnalisme ya. Jadi artinya, jadi tidak serta-merta mencerma, men-share sebuah informasi tanpa melalui proses verifikasi atau cross check dan lain sebagainya. Apalagi kita menghindari hoax misalnya, yang bahkan bisa menjadi bumerang bagi bangsa ini. Misalnya tanggung jawab itu sebenarnya mudah, menjadi menulis berita ataupun informasi dengan standar-standar tertentu. Saya kira itu semua orang bisa. Saya yakin semua orang bisa, asalkan ada kemauan. Kemampuan. Rata-rata memang budaya bangsa ini ya verbal ya, lisan ya, sebagainya. Ketika mencoba dituangkan di tulisan. Kadang-kadang masih sedikit agak gagap, tapi sebenarnya bisa, hanya belum menekuni aja. Dan saya percaya itu semua punya kemampuan menjadi penulis yang andal ya. Luar biasa. Memang kita diskusi dengan jurnalis senior itu banyak kita mendapatkan pengetahuan ya. Termasuk Bapak dosen juga nih kan. Terima kasih banyak Pak Fredik Batarik ya, yang sudah memberikan informasi pengetahuannya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi warga bangsa Indonesia. Ya. Baik, terima kasih juga Pak Ramses, luar biasa, akademisi muda juga jurnalis ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan mantan jurnalis. Mantan jurnalis yang sebentar lagi akan di panggung politik nasional. Ya, selamat ya Pak Ramses. Sama-sama mengawal pesta demokrasi ke depan. Ya.